Adab-adab amar ma'ruf nahi munkar yang pertama adalah al-ilmu. Ketika kita ingin mengajak manusia dari perkara yang ma'ruf, kita harus tahu apa yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya itu ma'ruf. Ketika kita ingin mencegah manusia dari perkara yang mungkar, kita harus tahu apa yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya itu mungkar. Maka bekal yang pertama untuk beramar ma'ruf nahi mungkar yaitu ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya ini adalah jalanku dan aku menyeru kalian kepada jalan ini ala basirah, di atas basirah. Para ulama mengatakan yang dimaksud basirah di dalam ayat ini adalah al-ilmu, yaitu di atas ilmu. Ketika kita ingin mengajak manusia kepada hal yang ma'ruf, kita harus tahu dalilnya ma'ruf. Ketika kita ingin mencegah manusia dari perkara yang mungkar, kita harus tahu dalilnya mungkar, sehingga kita tidak mengatakan tanpa ilmu. Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Bahkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau menafsirkan surat Al-A'raf ayat ke-33, beliau mengatakan salah satu di antara dosa besar yaitu adalah wa ang taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berkata sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Maka bekal yang pertama ketika kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar yaitu adalah ilmu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, kita harus tahu bagaimana kondisi orang yang kita ajak. Kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar tetapi kita tidak tahu kondisi orang yang kita ajak, dakwah kita akan sia-sia dan tidak memberikan efek apapun. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Al-Ansari. Beliau mengatakan, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, ada sebagian sahabat yang menjadi imam salat, beliau memanjangkan bacaannya. Salat bagian dari amar ma'ruf, apalagi salat yang sifatnya jahar. Di situ ada bacaan Al-Quran yang kita baca. Ada sahabat yang memanjangkan salatnya. Maka para sahabat melihat Nabi sangat marah. Bahkan sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi marah semarah ini. Kemudian Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, inna minkum munafirin. Sesungguhnya di antara kamu ada yang membuat manusia lari. Maka barang siapa di antara kamu yang menegakkan salat, falyu'ajjis, maka ringankanlah salatnya. Karena di situ ada orang yang memiliki hajah, di situ ada orang tua, di situ ada orang yang lemah. Sehingga jangan sampai salat yang kita tegakkan ini justru membuat orang lari. Karena seorang imam tidak memperhatikan kondisi makmumnya. Pembahasan kita adalah ketika Rasulullah mengatakan inna minkum munafirin, sesungguhnya di antara kamu membuat manusia lari. Mungkin orang lari dari dakwah kita, orang menjauh dari kita bukan karena dakwah yang kita sampaikan, tetapi sikap kita yang tidak mengerti kondisi orang yang kita ajak. Kalau kita ingin mengajak manusia kepada hal yang ma'ruf dan mencegah manusia dari perkara yang mungkar, kita ajak bertahap. Kita lihat kondisinya, kita tanya bagaimana kabarnya, kita ajak ia makan, kita ajak ia ngopi, kemudian kita ajak ia dalam perkara yang ma'ruf. Dan kalau dia punya kemungkaran, kita cegah kemungkarannya bertahap. Rasulullah saja butuh 23 tahun untuk membuat manusia berubah. Masa kita butuh 1 hari ingin membuat manusia berubah? Allah Subhanahu wa taala saja mengharamkan khamar melalui 4 tahapan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar pada tahapan yang pertama, niscaya tidak ada orang yang meninggalkan khamar pada saat itu. Maka bertahap, perhatikan kondisi mad'unya agar amar ma'ruf dan nahi mungkar yang kita tegakkan sampai kepada hatinya. Kemudian yang ketiga adalah akhlak yang baik. Ketika kita ingin mengajak manusia dari perkara yang ma'ruf dan mencegah manusia dari perkara yang mungkar, maka kita harus berakhlakul karimah. Berapa banyak di antara kita yang sudah memiliki ilmu dalam berdakwah, sudah mengerti kondisi orang yang ingin kita ajak, tapi banyak juga di antara kita yang berkomunikasi, bermuamalah, bergaul dengan akhlak dan etika yang kurang baik. Lihatlah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya, dan banyak para sahabat yang dulu musyrik, yang dulu kafir masuk Islam karena akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang bernama Sumamah. Suatu ketika Sumamah ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tetapi diketahui oleh para sahabat, kemudian Sumamah ditangkap dan diikat di masjidnya Nabi selama 3 hari. Selama 3 hari, selama Nabi ke masjid, ditanya oleh Nabi, bagaimana kabarnya wahai Sumamah? Bagaimana keadaanmu wahai Sumamah? Sampai hari ketiga, Sumamah mengatakan, tidak ada agama yang paling aku benci kecuali Islam. Tetapi setelah aku berada di dalam masjid selama 3 hari dalam keadaan terikat, Islam menjadi agama yang paling aku cintai. Engkau Muhammad, engkau adalah orang yang paling aku benci. Tetapi selama 3 hari di masjid dalam keadaan terikat, engkau menjadi orang yang paling aku cintai. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Diikat di dalam masjid selama 3 hari justru menjadi sumber hidayah bagi Sumamah. Kenapa? Karena Sumamah melihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, melihat bagaimana etika Rasulullah, melihat bagaimana akhlak dan etika para sahabat, sehingga dengan akhlak membuat Sumamah masuk ke dalam Islam. Juga ketika Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di kota Madinah, seseorang mengatakan, ya Mus'ab, temuilah Sa'ad bin Mu'ad, karena kalau Sa'ad bin Mu'ad masuk ke dalam Islam, maka akan dipastikan sebagian penduduk kota Madinah akan masuk ke dalam Islam. Kemudian Mus'ab bin Umair mendatangi Sa'ad bin Mu'ad, dan Mus'ab mengatakan, ya Sa'ad, izinkan aku berbicara kepadamu. Jika apa yang aku sampaikan adalah kebenaran, maka apa yang menghalangimu untuk menerimanya? Tetapi yang aku sampaikan bukan kebenaran, maka aku akan pergi. Apa kata Sa'ad bin Mu'ad? Sebelum engkau menyampaikan apa itu tentang Islam, sebelum engkau mengenalkan siapa itu Nabi Muhammad SAW, aku yakin, aku percaya yang engkau bawa adalah kebenaran, yang engkau sampaikan adalah kebenaran. Mus'ab belum menceritakan, mengenalkan apa itu Islam, belum mengenalkan siapa itu Nabi Muhammad SAW, baru dengan akhlak dan etika yang baik membuat Sa'ad bin Mu'ad masuk ke dalam Islam. Kemudian yang terakhir, hadirin yang Allah muliakan, ketika kita ingin mengajak manusia kepada hal yang ma'ruf dan mencegah manusia dari perkara yang mungkar, kita harus lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik." Ya Muhammad, sekiranya jika engkau berdakwah dengan hati yang, dengan sikap yang keras, dengan kaku, dengan ucapan yang kasar, maka mereka akan pergi meninggalkanmu. Maka dengan rahmat Allah, Allah menjadikanmu orang yang lembut. Nabi Muhammad Allah perintahkan dengan lemah lembut. Karena kalau Nabi berdakwah dengan kasar, dengan kaku, maka orang-orang akan lari dari Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Umamah, beliau mengatakan, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Bayangin Pak, lagi duduk di majlisnya Nabi Muhammad, tiba-tiba datang seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Maka sahabat yang hadir di situ semuanya marah. Tetapi lihat bagaimana kelembutan Nabi Muhammad SAW. Nabi memanggilnya dan menyuruh duduk di samping Nabi. Kemudian Nabi dengan kelemah lembutannya, Nabi bertanya, ya fulan, bagaimana kalau ibumu dizinahi oleh orang lain? Kemudian laki-laki itu mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak ridho ibu saya dizinahi oleh orang lain. Kemudian Nabi mengatakan, begitu juga dengan orang lain, mereka tidak ridho ibunya engkau zinahi. Kemudian Nabi mendoakan, ya Allah, bersihkanlah hatinya, jagalah kemaluannya, dan ampunilah dosa-dosanya. Kemudian laki-laki itu berkata, tidak ada dosa yang paling aku benci hari ini melebihi daripada dosa zina. Lihatlah bagaimana kelembutan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Juga Nabi Musa dan Nabi Harun, ketika Allah perintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, Allah berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, karena Fir'aun telah melampaui batas. Apa dosa Fir'aun? Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Fir'aun yuzabbihuna abna'akum, membunuh anak-anak kecil. Tetapi Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Dan sekarang banyak orang yang berdakwah, mereka berdakwah bukan kepada Fir'aun, mereka berdakwah bukan kepada orang yang mengaku Tuhan,
Mereka berdakwah bukan kepada orang yang membunuh anak-anak. Mengapa harus berdakwah dengan keras, dengan sikap yang tidak baik? Padahal Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mengatakan kata-kata yang lemah lembut.